Yes, akhirnya The Batman Part 2 mereka udah mulai syuting nih. Dan kita mendapatkan ada beberapa casting-casting terbaru yang akan siap tampil kepada The Batman Part 2 yang satu ini coy, yang akan siap tayang tahun depan. Mantap, DC lagi bersinar nih. I've tried to reach you. Continues. It won't be long before you've nothing left. Whoa, take it easy. I'm vengeance. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, seperti kalian tahu bahwa aku juga adalah fans The Batman, apalagi film The Batman pertama tahun 2022 itu merupakan sebuah bentuk film Batman paling gelap, paling real, dan juga lore-nya sangat gokil banget sih. Makanya gue sebagai pecinta DC, gue akhirnya kaget sih tiba-tiba kita mendapatkan ada beberapa casting-casting baru yang akan meramaikan film The Batman Part 2 yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut ya, gua masih belum tahu apa plot cerita yang akan disampaikan. Apalagi mengenai lore-nya Batman-nya Matt Reeves ya. Dia udah memunculkan dua project. Yang pertama adalah The Batman pertama, yang kedua adalah serial The Penguin. Nah, The Penguin kemarin kita udah mengetahui bahwa Oswald Cobblepot akhirnya menggantikan Carmine Falcone sebagai bos mafia kriminal paling terbesar di kota Gotham ya. Yes, akhirnya dia menjadi the real Penguin yang sebenarnya. Dan harus gua akui, itu serial merupakan serial superhero villain paling gokil banget, bahkan sampai memenangkan penghargaan Emmy Awards, Pak. Aktornya menang, ya kan, bahkan komposisi juga oke, dan juga directingnya segala macam, wah gokil. Makanya serial The Penguin itu merupakan sebuah serial superhero paling niat yang pernah gue lihat sih. Gila. Dan sekarang mereka lagi mengerjakan sequelnya The Batman Part 2 ini cuy. Woo! Tapi masalahnya kita belum tahu apa plot yang akan diangkat. Apakah akan mengangkat kisah kekelaman kota Gotham kah? Atau mengangkat villain baru Batman kah? Kan kita nggak tahu ya. Makanya ini dari pihak Matt Reeves, dia masih belum bisa mengkonfirmasi siapa villainnya. Tapi gue percaya ini mungkin akan mengarah kepada dua hal, Pak. Yang pertama adalah Court of Owls. Yang kedua adalah Mr. Freeze. Karena apa? Karena Matt Reeves sebelumnya pernah punya ide untuk munculkan Mr. Freeze kepada sequel kedua The Batman. Tapi masalahnya di The Batman pertama kita udah mendapatkan sosok villain yang bernama Joker yang diperankan oleh Barry Keoghan, dan penampakannya sudah pernah ada ketika dia mengunjungi The Riddler di rumah sakit jiwa Arkham Asylum di bagian ending film tersebut, Pak. Makanya ya bayangan gua ya itu adalah Joker sih. You think they deserved it? Tapi masalahnya Jokernya masih belum muncul ya. Jadi sepertinya untuk tokoh Joker mungkin dia belum bisa tampil kepada film The Batman Part 2. Karena kalau teori gue ya, sepertinya Joker versi Barry Keoghan mungkin akan tampil kepada film ketiga. Mungkin lagi-lagi masih mungkin ya. Oke, jadi kita menambahkan ada beberapa casting-casting yang dimana mereka udah tampil kepada film pertama, dan mereka akhirnya kembali kepada film kedua The Batman yang satu ini. Yang pertama jelas itu adalah Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne alias The Batman. Karena dia seperti kalian tahu ya bahwa Batman versi Matt Reeves dia masih baru belajar untuk menjadi seorang vigilante. Jadi mana di film pertama aja dia baru 2 tahun jadi Batman. Nah, jadi ya Batman versi Matt Reeves ini belum bisa gue katakan Batman versi pro ya, karena dia tuh ketika dia bertarung, ketika dia lagi mencoba untuk terbang dari ketinggian aja, dia tuh masih kayak agak kagok men. Jadi ya ini bisa gue katakan ini adalah Batman yang masih baru banget lah ya. Oke, nggak masalah, gokil tuh. Yang kedua adalah Sebastian Stan sebagai Harvey Dent alias Two-Face. Yes, akhirnya ya sosok villain Batman yang selama ini gua tunggu akhirnya keluar juga cuy. Itu adalah Harvey Dent alias Two-Face, yang merupakan villain Batman yang selalu memainkan koinnya dan juga wajahnya kebelah, Pak ya. Yang pertama adalah wajah yang biasa, yang kedua adalah wajah bekas kebakaran. Yang dimana Two-Face pernah tampil juga kepada filmnya The Dark Knight karya Christopher Nolan, dan juga filmnya Batman Forever tahun 95. Tapi kita belum tahu apakah di film kedua ini Harvey Dent akan langsung jadi Two-Face atau tidak. Kita nggak tahu, Pak ya. Atau siapa tahu di film kedua ini
dia masih menjabat sebagai jaksa agung kan, kita nggak tahu ya, karena kan di versi komik aja Harvey Dent itu adalah jaksa paling terhormat di kota Gotham. Bahkan dia adalah orang yang berani untuk menjebloskan semua para gemong-gemong kriminal terbesar di kota Gotham, termasuk juga dengan si Salvatore Maroni. Tapi masalahnya Sal Maroni udah tewas di serial The Penguin. Jadi ya kita belum tahu ya apa tampaknya Harvey Dent ketika dia akan bertransformasi menjadi Two-Face di universe-nya The Batman karya Matt Reeves yang satu ini. Kita nggak tahu ya. So far oke sih. Anjir lah, Sebastian Stan, mantan aktor MCU pak, gila sih. Tapi bukan cuma dia aja, tetapi juga ada Scarlett Johansson yang memerankan karakter istrinya Harvey Dent. Oke, Scarlett Johansson. Oke, jadi ada dua aktor MCU yang bergabung kepada DC-nya Matt Reeves. Dua aktor gede cuy, gila sih. Tapi mengenai Scarlett Johansson, itu kan masih rumor ya yang mengatakan kalau dia akan menjadi istrinya Harvey Dent. Kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau yang gue lihat ya, untuk aktris sekelas Scarlett Johansson, sepertinya gue punya sebuah teori. Sepertinya dia akan menjadi Poison Ivy deh. Karena apa? Kita bisa melihat Scarlett Johansson itu punya rambut merah, men. Rambut merah. Dan Poison Ivy di versi komik, dia juga punya rambut merah. Apakah jangan-jangan ini adalah Poison Ivy? Wah, kalau itu beneran, akhirnya kita bisa melihat Poison Ivy versi film layar lebar. Karena mohon maaf ya, Poison Ivy itu hanya pernah tampil sekali doang di filmnya Batman and Robin tahun 97. Oke, itu doang pak, sekali doang. Ya pernah sih, Poison Ivy pernah tampil juga di serial Gotham. Coba kan serial ya. Tapi kalau film kan gak pernah pak. Makanya, aduh, kalau misalkan Poison Ivy akan tayang dan itu adalah si Scarlett Johansson, cocok men. Cocok banget. Karena apa? Scarlett Johansson itu punya pores yang cantik banget, hot, dan juga seksi. Dan sedangkan Poison Ivy yang gue tahu di versi komik itu adalah orang yang cantik dan juga menggoda. Persis pak, persis banget. Makanya ya kalau gue sih, gue mau doakan ya sepertinya dia akan menjadi Poison Ivy atau enggak ya sebagai istrinya Harvey Dent. Karena kan kalau yang gue baca di versi komiknya, istrinya Harvey Dent itu cuma beberapa peran doang pak, kecil banget. Makanya ya kalau aktor sekelas Scarlett Johansson, gue nggak percaya sih kalau sepertinya dia akan menjadi istrinya Harvey Dent. Kayaknya enggak deh. Pasti ada sebuah product secret yang akan dijelaskan kepada filmnya The Batman Part 2 ini. Mungkin. Kemudian next ya ada Charles Dance yang memerankan karakter Christopher Dance alias bapaknya Harvey Dent. Oke, jadi ini adalah aktor kawakan dan dia udah pernah gue lihat di Game of Thrones dan juga di filmnya Frankenstein tahun 2015. Pokoknya ini aktor udah berkali-kali berperan sebagai tokoh antagonis. Dan sepertinya dia berperan sebagai bapaknya Harvey Dent mungkin punya sebuah apa ya, mungkin dia punya sebagai peran yang begitu gokil ya. Karena apa? Memang kalau yang gue lihat ya, mungkin dia akan memerankan tokoh bapaknya Harvey Dent yang sangat keras banget, abusif, dan juga penuh dengan intimidasi. Karena emang itu yang membuat si Harvey Dent itu sebagai Two-Face jadi punya dua kepribadian yang berbeda. Karena sebelum Harvey Dent jadi Two-Face, dia punya dua kepribadian yang berbeda. Makanya di kantor jaksa, si Harvey Dent udah punya julukan sebagai Two-Face jauh sebelum dia udah bertransformasi sebagai Two-Face yang sebenarnya. Oke ya, jadi ya mungkin si Charles Dance ini ya mungkin dia punya peran sebagai bapak yang abusif, terornya juga mencekam sebagai bapak yang punya power gitu ya. Jadi ya mungkin akan mengarah ke situ sih ya. Gua masih belum bisa berteori apa-apa sih. Kita tunggu aja, oke? Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bumbu khas yang selalu pas di lidah, tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Kemudian next ya ada Jeffrey Wright sebagai detektif Jim Gordon. Yes, akhirnya Jim Gordon kembali kepada filmnya The Batman Part 2 yang satu ini. Karena mohon maaf ya, di serial The Penguin kita nggak pernah melihat sosoknya si Jim Gordon. Padahal di serial The Penguin aja kita udah melihat ada pembantaian keluarga mafia Falcone, yang dimana mereka merupakan biang kerok masalah yang terjadi di kota Gotham. Tapi yang menemukan mereka itu adalah komisarisnya, bukan si Jim Gordonnya. Why gitu loh, makanya agak
agak aneh sih melihat The Batman sama Jim Gordon nggak pernah hadir di serial The Penguin. Makanya mungkin di film The Batman Part 2 akan memberikan sebuah bentuk penjelasan kenapa mereka berdua nggak pernah hadir kepada serialnya The Penguin yang satu itu, yang dimana chaosnya udah mulai tinggi banget cuy. Kemudian nextnya ada Colin Farrell sebagai Penguin kembali cuy. Oke, The Big Boss Mafia Kingpin akhirnya kembali kepada kota Gotham yang satu ini, The Penguin. Yes, jadi akhirnya kita udah menonton serial The Penguin juga, yang dimana itu sebuah bentuk transformasi Oswald Cobblepot sebagai The Penguin yang sebenarnya, yang dimana kostum ikoniknya udah pernah kita lihat ketika di end di serial The Penguin, yang dimana akhirnya dia merayakan kemenangannya sebagai bos mafia terbaru untuk melengsarkan semua keluarga kriminal Falcone. Dan dia pakai topi bundernya, jas hitamnya, dan juga tongkatnya. Wah, itu Penguin banget sih. Makanya di film The Batman Part 2, gue pengen tahu bagaimanakah aksi The Penguin seperti apa. Apakah dia akan jadi sebuah titik biang kerok masalah kah, atau justru peran dia sebagai bos mafia mungkin cuma dikit banget ya, karena di film pertama aja peran Penguin itu masih kecil banget, dan juga untuk daripada dia sebagai bos mafia juga sangat kecil. Makanya ya gue nggak tahu sih bagaimanakah peran si Penguin seperti apa di film The Batman Part 2. Tapi so far sepertinya mengenai untuk musuh utamanya bukan Penguin deh. Karena kalau mau ngomongin soal mafia, itu kan dari film pertama kan sudah ada ya, dan bukan jadi intrik biang kerok permasalahannya. Jadi ya mungkin gak akan ngaruh kepada si The Penguin sih. Yang gue denger sih ya adalah dari pihak Warner Bros, mereka sempat mau mengeluarkan project sequel kedua untuk serial The Penguin. Jadi untuk The Penguin itu akan lanjut kepada season kedua katanya. Jadi so far mengenai perannya si Oswald Cobblepot mungkin akan sedikit lebih kecil kepada film The Batman Part 2 ini. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan cuy. Jadi so far ya kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja, oke? Kemudian nextnya ada Andy Serkis yang berperan kembali sebagai Alfred Pennyworth. Yes, akhirnya Alfrednya di film pertama The Batman dia udah pakai tongkat ya, yang dimana si Alfrednya udah sebagai seorang veteran perang, dan sepertinya dia akan menjadi rekannya Batman lagi ya ketika dia beraksi di kota Gotham. Dan gue yakin sih mungkin peran Alfred di film The Batman Part 2 akan mengungkapkan rahasia gelap di balik keluarga Wayne yang sebenarnya. Karena perlu diingat ya bahwa Matt Reeves sudah pernah mengatakan kalau dia punya sebuah ide untuk munculkan Court of Owls kepada The Batman Part 2. Nah, bisa jadi si Alfred ini kemungkinan dia tahu siapakah keluarga Wayne yang sebenarnya. Apalagi dia sudah ada jauh sebelum Bruce Wayne lahir. Karena di versi komiknya aja, bapaknya si Bruce Wayne alias Thomas Wayne itu adalah anggota member grup di sebuah bentuk kelompok yang bernama The Court of Owls yang mengontrol semua kota Gotham sejak ribuan tahun yang lalu. Waduh, gokil. So kita tunggu aja, oke? Kemudian nextnya ada Brian Tyree Henry. Oke, ini adalah aktor MCU yang pernah gue lihat di filmnya Eternals by the way, dan dia udah memegang semua berbagai macam project besar ya. Dan sepertinya peran dia di film The Batman Part 2 ini masih sangat misterius banget. Tapi gue menemukan ada beberapa teori para fans yang mengatakan kalau sepertinya dia akan memerankan karakter Harvey Bullock yang merupakan rekan dekat Jim Gordon ketika mereka berada di kepolisian kota Gotham. Oke, boleh sih. Dan juga ada yang mengatakan kalau sepertinya dia akan berperan sebagai Lucius Fox. Oke, Lucius Fox anjir. Nah, by the way, mungkin buat kamu-kamu yang masih agak familiar ya. Jadi Lucius Fox itu merupakan orang yang mendesain semua kostum Batman ketika dia udah upgrade semua berbagai macam armor, persenjataan, Batmobilnya, semua itu yang buat tuh adalah si Lucius Fox, Pak. Yes, anjir lah Lucius Fox ya. Oh iya, boleh sih, boleh. Tapi masalahnya Pak, mengenai aktor Brian Tyree Henry ini masih muda banget, dan juga umurnya juga lebih muda ketimbang si Robert Pattinson sebagai Batman. Jadi ya kalau misalkan dia sebagai Lucius Fox ya juga agak aneh sih. Karena apa? Di versi komiknya aja Lucius Fox tuh adalah orang tua Pak. Orang udah tua agak miss dengan versi komiknya. Jadi so ya mungkin akan gua skip ya, mungkin. Kemudian nextnya ada aktor Sebastian Koch. Ini adalah wajah-wajah villain banget sih. Karena apa? Gue udah pernah lihat dia di berbagai macam film-film bertemakan Mission Impossible, atau mungkin film yang bertemakan action yang luar biasa. Dan kebanyakan dia berperan sebagai tokoh antagonis, men. Oke, kalau misalkan dia akan berperan sebagai tokoh antagonis, gue punya sebuah teori bahwa sepertinya dia akan berperan kepada dua tokoh ya.
Mungkin yang pertama, dia akan berperan sebagai Dr. Hugo Strange yang merupakan ilmuwan gila yang menjaga di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dan dia adalah villain psikologis yang pernah melawan Batman di semua berbagai macam versi komiknya. Atau mungkin jangan-jangan dia akan berperan sebagai Mr. Freeze. Nah, kenapa? Karena Mr. Freeze itu merupakan seorang yang punya sebuah tragedi begitu kelam, yang dimana dia punya satu tujuan, yaitu untuk menyembuhkan istrinya. Oke ya, itu ada Mr. Freeze yang gue kenal di versi komiknya. Bahkan Matt Reeves pernah mengatakan kalau dia punya sebuah ide untuk munculkan Mr. Freeze kepada sequel kedua The Batman yang berlatar musim dingin. Apalagi pas gue tonton kepada footage-nya di behind-the-scene-nya ya, gue bisa melihat latarnya adalah musim dingin di kota Gotham. Jangan-jangan ini adalah waktunya Mr. Freeze akan muncul kepada filmnya The Batman Part 2 yang satu ini. Wow, anjir lah, Mr. Freeze, anjir gila. Gue udah lama banget gak ngeliat dia semenjak di filmnya Batman and Robin, dan juga dia pernah muncul juga di serialnya Gotham season kedua. Makanya anjir, Mr. Freeze balik cuy. Tapi lagi-lagi ya, untuk mengenai aktor Sebastian Koch, kita belum tahu ya apa peran yang akan dibawa kepada filmnya The Batman Part 2 yang satu ini. Tapi so far kita punya dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah sebagai Dr. Hugo Strange atau sebagai Mr. Freeze. Tapi entah kenapa ya, gue punya sebuah angan-angan kalau sepertinya dia berperan sebagai Mr. Freeze, karena mengenai semua info-infonya, leak-leaknya, bahkan sampai semua latar tempatnya itu adalah musim dingin pak. Makanya gue lebih percaya kalau sepertinya dia akan berperan sebagai Mr. Freeze ketimbang Hugo Strange sih. Dan film ini ya, ini pasti akan gue tunggu banget, dan gue akan breakdown trailernya. Gue akan cari semua berbagai macam detail dan juga easter eggs-nya sebagai pecinta Batman dan juga fanboy DC garis keras cuy. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai film The Batman Part 2 dan juga semua castingnya yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.